para sahabat. Saya mau menjelaskan sedikit dulu ya, lalu bertanya. Saya itu kalau menasihatin anak, kadangkala apa yang dilakukan anak itu, kita kadang-kadang sebagai orang tua suka berbeda gitu. Artinya apa? Menghindari pertengkaran gitu. Tapi sebelum saya menegur dia, saya selalu mempersiapkan dulu argumentasi saya mengapa saya tidak setuju dengan itu. Karena saya lihat anak-anak sekarang ini banyak yang kritis, pengetahuan umumnya juga semakin banyak. Kadang-kadang kita bingung menjawab dia kan, bingung menjawab. Kalau kita menjawab nanti salah, dia nggak akan suka sama kita. Dan juga anak-anak sekarang suka juga membandingkan orang tua temannya. Kalau temannya bisa begini, kok saya nggak bisa begitu. Jadi anak saya ini Pak Jarod laki-laki gitu. Dia itu diajak temannya gitu. Tapi kadang-kala kita khawatir gitu. Bagaimana ya temannya itu orang baik atau enggak gitu. Tapi saya selama ini selalu membawa mereka untuk selalu rajin renungan firman Tuhan, baik pagi maupun malam gitu. Cuman yang disampaikan Pak Jarod tadi, adanya antara orang tua tidak matching dengan anak itu terjadinya pertengkaran gitu. Kesalahpahaman ini memang selalu ada gitu. Suka ada itu kesalahpahaman itu. Cuman saya secara pribadi selalu kalau mau menegur anak, saya harus punya alasan dulu. Kadang-kadang bagaimana ya Tuhan menjawab ini. Karena kadang-kadang kita kalau anak ngomong, apalagi ngomong kasar gitu, kita nggak terima gitu. Tapi kita juga harus punya argumentasi lewat firman Tuhan supaya dia juga menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan yang saya lihat tadi yang penjelasan dari Pak Jarod itu untuk kedepannya itu memang sangat kita butuhkan ya, istilahnya itu mengajak anak untuk pergi berwisata, jalan-jalan, atau mendampingi dia di dalam segala apapun persoalannya. Cuma yang kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak ada waktu, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan pekerjaan. Jadi yang jadi pertanyaan kadang saya berpikir gini, bagaimana ya kalau di negara-negara maju kadang-kadang kita lihat setelah lulus dia SMA itu bukan tanggung jawab orang tua lagi, sudah bisa mengurus diri sendiri, sudah ada beasiswanya. Apakah kita harus seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita di timur ini ya, bahkan udah punya istri, punya suami, masih sama orang tua juga gitu, tidak mandiri gitu. Bagaimana ini pertanyaan saya Pak Jarod? Kira-kira udah mana menurut Pak Jarod? Oke, ya banyak hal, tapi satu-satu saya bahas. Yang pertama soal tidak ada waktu dengan anak ya. Emang kita ini kalau kerjaan diikuti, pelayanan diikuti, hobi diikuti, kita nggak punya ada waktu. Tapi waktu itu sebenarnya kan kita yang atur ya. Kita yang atur, kita bisa berkata tidak kepada teman yang ngajak kongko-kongko, kita bisa berkata tidak untuk undangan pelayanan, kita bisa berkata tidak untuk cari tambahan order kalau memang sebenarnya sudah cukup. Ya, kalau kecuali nggak bisa makan, tapi karena kan kita ini sudah makan pun masih makan terus, sudah punya banyak tabungan masih mau perbanyak lagi, jadi nggak ada habisnya. Kalau hewan kan memang nggak punya tabungan ya, bahkan harimau, singa itu bukan binatang buas, tapi karnivora, pemakan daging. Macan dan harimau kalau dia kenyang ada domba lewat nggak dibunuh karena dia bukan buas sebenarnya. Kalau dia lapar baru membunuh domba. Tapi kalau dia nggak lapar ya dia nggak membunuh, gitu ya. Dia tidak membunuh untuk iseng, dia tidak membunuh karena buas, tapi dia hanya membunuh kalau mau makan. Jadi yang buas itu sebenarnya manusia ya. Ya teman dimakan, sudah kenyang masih makan. Nah, kita perlu menjadi orang tua yang tidak buas ya terhadap uang, terhadap ambisi. Nggak gampang kadang-kadang memang ambisi ini buas banget, liar banget ya. Baik ambisi pribadi, terkenal, harta, tahta, wanita dan sebagainya. Nah, kita perlu komitmen bahwa keluarga itu penting sekali karena kalau anak sudah bermasalah, ya harta jadi kayak nggak ada artinya, terkenal juga nggak ada artinya. Kita perlu komitmen karena kitalah yang mengatur waktu.
Mungkin yang perlu saya tambahkan adalah soal mengajak anak itu kan anak nggak gampang ya. Udah dengar ceramah aja, kalau gitu anak tak ajak ke mall deh gitu ya. Sabtu nanti gitu ya. Ini kan sekarang misalnya hari Jumat ya. Jadi Sabtu mau ngajak ke mall hari Minggu biar ceritanya agak panjang. Ini kan hari Jumat malam kita Zoom. Jadi malam ini udah bilang, "Nak, Minggu ada cara nggak? Kalau nggak kita ke mall bareng-bareng." Ya, belum tahu sih gitu. Besok Sabtu diingetin lagi, "Minggu ada cara nggak? Sore kalau nggak kita ke mall bareng-bareng." Ya, belum dipikir. Ya makanya sekarang dipikir. Ya ntar kupikir ya. Sabtu sore ingetin lagi ya, Minggu besok sore mau nggak ke mall? Kalau nggak kita bareng-bareng. Ya besok aku jawab deh gitu. Kenapa sih anak mikir dulu besok aku jawab? Rupanya dia menghubungi temennya gitu ya. Minggu sore mau kemana nih? Mau kemana nih gitu. Ada ide nggak? Gitu. Kalau nggak nih, kalau ada dia mau iyain temennya, mau tolak orang tuanya. Jadi kacau anak itu ternyata nggak gampang. Minggu pagi kita bilang lagi, "Nak mau ke mall nggak?" gitu. Nggak mau gitu. Kenapa? Karena dia pergi sama teman. Jadi Minggu sore kita tanya, "Mau kemana kamu?" "Ke mall." Lu katanya nggak mau. Ya sama teman gitu. Itu sama aja anak berkata begini, "Aku mau ke mall tapi nggak sama kalian." Jadi anak itu susah sekali diajak pergi, ya walaupun kita sudah pengen ngajak pergi. Karena itu kalau mau dilanjutkan lagi sebenarnya untuk anak-anak remaja ya, khususnya remaja ke atas. Kalau anaknya 0 sampai 6 tahun atau cucu 0 sampai 6 tahun itu nggak usah mau diajak ke gereja aja mau kemana mah pasar ikut, arisan ikut, kantor ikut. Kemanapun kita mau diikuti. Jadi nggak ada masalah dengan anak di bawah 6 tahun. Tapi anak di atas 12 tahun itu yang repot, remaja itu diajak, kita ngajak pun dia nggak mau ikut. Maka kalau mau dating sama anak itu kadang kita perlu ngajak yang temannya nggak ngajak ke sana. Jadi butuh biaya, butuh waktu. Ya, kalau misalnya anggapannya nih Bapak Ibu tinggalnya di Jakarta kayak saya. Yuk kita ke mall Central Park gitu. Dia nggak mau pergi sendiri gitu. Tapi kalau kita tanya, "Nak mau nggak ke Pelataran?" "Oh itu Pelataran." "Di mana itu?" "Ini Candi Borobudur. Ada hotel di atasnya, view ke bawah itu Hotel Borobudur. Itu 1 malam ya $1.000, jadi 10 juta. Wah jangan Pak sayang mahal. Tapi gara-gara COVID cuma 2 juta. Ada program begini, waduh nggak mungkin temennya ngajak ke sana, mau dia ya kan. Makanya kalau saya tuh ngajak anak itu kemana? Ke Ujung Kulon, ke Raja Empat, ke Lombok, ke Komodo. Jadi memang butuh biaya. Ya kalau nggak butuh biaya, paling saya ajak yang lebih dekat. Nah, kita ke Gunung Salak loh. Apa itu Gunung Salak? Emang ada apa? Gitu ya. Coba aja kamu googling. Wow, ternyata di Gunung Salak hanya 2 jam dari Jakarta, udah parkir di situ. Itu kalau anaknya suka air terjun, waduh, air terjunnya banyak banget. Anak saya paling kecil suka seperti itu. Jadi kita escape sebentar karena belum tentu temannya mau diajak ke sana, maupun nggak ada waktu. Jadi kadang-kadang mengajak anak remaja itu ya tergantung waktu dan biaya ya. Cari yang murah ada, ya dekat-dekat Jakarta ini, dekat-dekat Sentul, Bogor, Gunung Salak, banyak juga destinasi-destinasi yang instagramable gitu ya. Kalau anaknya suka posting Instagram. Anaknya senang kuliner ya ajak aja yang tempat kuliner yang temannya nggak ngajak ke sana gitu ya. Kemana yang paling ngajak? Yang mahal. Nah, mau nyobain makanan Turki nggak gitu? Mau coba masakan Spanyol nggak? Gitu. Di Jakarta coba apa yang nggak ada? Ada mau cari apa aja juga ada gitu ya. Coba emang mahal. Gitu. Tapi itu temannya nggak mungkin ngajak ke sana gitu. Nah, itu pasti anak akan mau. Nah, makanya memang mengajak anak pergi kalau remaja itu beda caranya, beda biayanya, beda waktunya, dan itu yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Tapi kan juga nggak usah sering-sering kan, dalam arti bukan mingguan gitu, bahkan mungkin 2-3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk hal-hal yang butuh biaya besar. Tapi yang lainnya ya yang misalnya sepedaan dia sama temennya, pas temennya nggak mau, nggak ada yang diajak ya sama kita, itu kan nggak pakai biaya. Jadi yang penting komitmen untuk bersama dengan anak. Nah, itu soal nggak ada waktu ya. Lalu yang saya lanjutkan lagi, saya komentarin lagi mengenai kalau mau bicara sama anak, Bapak ini mesti persiapan dulu, alasannya apa, logikanya apa. Menurut saya itu yang benar. Ya, karena kalau nggak pakai persiapan nanti kalah kita berdebat sama anak. Kalau dia bicara sama anak kita malah dibantah, kita diem nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita emosi lalu marah. Jadi apalagi kalau anaknya yang memang tipe-tipe logikanya kuat dan mayoritas milenial logikanya kuat, walaupun ada juga yang anak-anak tipe mut-mutan, tipe perasaan, tipe enjoy aja gitu. Tapi ada yang memang betul-betul mereka logikanya kuat. Nah, itu kita betul-betul harus persiapan. Kita harus googling dulu, kita baca dulu sehingga kita menjadi teman bicara yang sepadan, yang senada. Kita bisa diskusi 2 arah. Ya. Kalau istri saya punya tips yang lain ini waktu anak saya mulai remaja.
Saya aja nggak bisa sedetail dia karena dari segi waktu dan juga emang passionnya kurang. Istri saya itu kalau ngomong sama anak-anak bisa kayak teman, benar-benar kayak teman karena dia nyambung. Kenapa nyambung? Misalnya anak saya ini punya lingkungan teman sekolah, punya lingkungan gereja, punya lingkungan hobi. Nah, di sekolahan 4 teman terdekatnya dia juga ikut, dia sering buka Instagramnya, dia catat namanya, dia tahu rumahnya, itu siapa. Di gereja 4 teman terdekatnya dia lihat Facebooknya, dia lihat Instagramnya, pergi sama siapa. Jadi kalau anak itu misalnya, mah aku pergi sama dia, si Susi ikut nggak? Istri saya bisa nambahkan kalimat pertanyaan itu karena dia tahu temannya dia itu ada Susi, ada ini, paling nggak sampai 4 orang. Itu membuat mereka bisa bicara itu TikTok gitu ya. Nah kalau cowok agak susah ya Pak Jarod gitu ya. Wah itu sampai kalau istri sampai iya saya juga susah itu. saya nggak bisa sedetail itu. Kalau misalnya anak saya bilang begini, Pak aku mau pergi sama dia, oke, nggak akan bilang Susi ikut apa enggak gitu kan. Susi nggak ikut sih mah karena dia begini-begini kan. Waduh, itu kan jadi ngobrol bolak-balik 2 arah gitu ya. Ini kedalaman karena mengenal 4 terdekat teman anak di tiap komunitas gitu. Itu dulu kalau istri saya begitu, dan dia kalau ngajarin parenting juga dia biasanya tips itu muncul gitu ya. Nah ini persiapan untuk menjalin keintiman dengan anak. Tapi tadi Bapak udah bagus dalam hal mempersiapkan ilmunya ya, informasinya itu perlu. Nah, tadi ada satu area lagi yang saya mau komentarin dari Bapak, apa tadi sebentar, soal persiapan dengan anak, lalu nggak ada waktu dengan anak. Terus tadi ada satu area lagi apa ya? Sebentar, saya yang tadi saya Bang Roganda. Apa Pak Roganda? Ada yang mau diingatkan lagi? Kalau yang misalnya orang-orang apa yang di luar negeri itu kan lulus SMA mandiri. Ya, oke. Nah, Mandirian. di Eropa, Amerika, Australia, anak 22 tahun, ya batasnya 20 tahun. Mereka boleh mengambil keputusan untuk kos sendiri di apartemen terpisah. Mereka sudah kuliah sambil bekerja. Bahkan mereka nanti memberitahu akan menikah dengan siapa, bukan minta izin. Nah, ini memang budaya ya. Kalau kita di Indonesia jangankan 20 tahun, anak umur 40 tahun pun gitu yang belum menikah mau menikah, maka untuk mendaftar catatan sipil ada keterangan belum menikah, surat persetujuan orang tua, udah ikut pembinaan di gereja 8 kali pertemuan dan seterusnya, syaratnya banyak banget gitu ya. Waktu anak saya mau menikah gitu, anak saya di Singapura tapi mau nikah di Indonesia gitu, waduh syaratnya banyak banget. Duh, Singapura nggak sebanyak itu, tapi Australia lebih orang tua nggak setuju pun nggak masalah. Dia nanti ngasih tahu orang tuanya, Pak, Ma, aku sudah menikah. Nah, yang repot kalau anak orang Indonesia, anaknya di luar negeri dan ikutin budaya itu, ada orang tuanya muntah darah deh. Anaknya pulang ke Indonesia dengan budaya itu gitu. Jadi kalau anaknya, orang tuanya bilang sama anaknya, "Nak, yuk kita ke mall. Nak, nanti jam 7 berangkat, siap-siap ya, kita berangkat." Kita nggak punya appointment. Orang tuanya ngamuk, ini anakku lahirkan, ku biayai, mau ngajak pergi aja mesti bikin appointment gitu lah. Itu budaya di sana. Nah, sekarang menurut saya kita perlu ajarkan anak-anak kita juga, kita mesti pilah-pilah ya budaya mana yang mau kita ikuti. Nah, kalau bicara soal menikah misalnya, yang pasti Alkitab juga mengajarkan bahwa anak di bawah otoritas orang tua. Maka setelah nanti mereka menikah, mereka baru berdiri sendiri. Kalau walaupun umurnya di atas 22 tahun, kalau mereka belum menikah, orang tua masih punya otoritas terhadap anak. Nah, kalau Indonesia atau Asia, yang salahnya misalnya anak sudah menikah pun masih diurusin. Itu juga ini orang tua yang intervensi gitu ya, karena memang kita relasinya kuat banget. Nah, keluarga yang bahagia, relasinya kuat banget, juga ada negatifnya ya. Jadi kalau anak kita laki-laki katakanlah gitu ya, punya pacar perempuan, dan ini anak ini perempuan ini keluarganya harmonis banget, hati-hati loh malah. Keluarganya harmonis banget, orang tua akrab banget. Ya iya, kalau menikah mertuanya intervensi. Karena hubungannya dekat, mertuanya intervensi, keluarganya nggak bahagia, makan tidak nggak diurusi, kuliah apa nggak diurusi, udah itu bagus, pasti mertua nggak campur tangan. Jadi gimana kita ini jadi orang tua yang akrab sama anak, tapi setelah menikah kita nggak intervensi, waduh, emang nggak gampang ya, kecuali kalau memang kayak anak saya emang tinggalnya di Singapura ya kita nggak dengar kalau dia berantem. Coba kalau dia tinggal serumah sama kita lihat di kamar dia berantem ya, pasti kita akan terpancing untuk intervensi.
Tapi itu sebuah ekstrim kiri dan kanan. Ya, nah, kita harus berdiri di atas Alkitab. Firman Tuhan mengajarkan bahwa anak di bawah otoritas orang tua. Tentu anak masih harus minta izin untuk menikah dengan siapa, mau kuliah di mana, karena kita masih membiayai mereka. Bahkan kalau mereka udah biaya hidup sendiri pun, anak di bawah otoritas orang tua. Kecuali mereka menikah, memang Alkitab kan mengatakan laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi ada prioritas yang utama pada keluarga inti. Nah, ketika budaya itu berseberangan dengan budaya kita, maka sebenarnya saya tolak ukur itu Alkitab. Alkitab tolak ukurnya adalah keluarga itu orang itu baru mandiri ketika membangun sebuah keluarga baru. Dan setelah itu pun bukan berarti anak harus tetap memang tidak minta izin lagi. Kalau anak saya sudah menikah, ya dia nggak minta izin mau beli apartemen apa enggak, tapi dia cerita, keep inform, karena memang dia menghormati kita, dia pengen cerita, Pak, aku sudah nabung dapat uang muka untuk beli apartemen. Pak, aku udah mulai cari alternatif. Oh, Pak, kalau di Singapura ini caranya begini. Udah mengajukan dulu. Nanti kita udah mengajukan, tempatnya cocok, harganya cocok. Mereka akan tinjau keuangan kita. Jadi anak itu cerita terus tahap demi tahap sampai kita mengerti gitu ya. Waduh, mau beli aja begitu, mau jual begitu. Waduh, berarti di Singapura nggak cocok buat jual beli properti. Jualnya susah, belinya susah. Kita di sini biar jual beli rumah kayak jual beli tahu aja. Bisa beli bawah tangan, bisa jual bawah tangan dulu, bisa macam-macam gitu ya. Jadi orang bisa beli untuk investasi. Di sana orang dihadang supaya orang beli itu nggak untuk investasi, beli untuk dipakai. Nah, itu berbeda. Nah, tapi anak saya di Singapura, walaupun sudah menikah, dia selalu bercerita. Tapi beda ya, cerita sama minta izin beda. Begitu sudah menikah, dia tidak minta izin bahkan untuk hal-hal yang penting, tapi juga dia tidak pernah tidak cerita. Nah, ini yang menurut saya yang kita perlu bisa membedakan budaya yang kita harus ambil atau tidak. Nah, kalau anak sudah di atas 20 tahun tapi sampai dia nggak cerita sama orang tua, mau pacaran dengan siapa ya terserah, mau pindah jurusan ganti jurusan terserah dia. Ini kayak putus relasi sebenarnya. Harusnya kita nggak sampai putus relasi dengan anak sampai seperti itu ya. Walaupun itu diajarkan oleh budaya yang lain ya kita harus kita tidak boleh membawa itu dalam keluarga kita. Bahkan setelah menikah pun relasi masih harus kuat, tetapi tidak, istilahnya anak tidak minta izin kepada orang tuanya lagi, tapi kan keep inform, memberi informasi. Bahkan anak masih harus berbakti kepada orang tua setelah menikah. Tapi dalam rangka berbaktinya itu, termasuk memberi pertolongan, memberi bantuan, dia harus minta izin kepada suaminya atau istrinya sebagai prioritas pertama untuk mengambil keputusan. Tapi tetap harus berbakti. Nah, ini menurut saya yang kita perlu ajarkan kepada generasi selanjutnya. Ya, gitu Pak Rukanda. Terima kasih Pak.